lapar. Aduh, nggak ada beli makanan lagi gua bang. Nggak ada beli makanan. Kapolda nggak jawab. Nggak ada. Hening, Pak Kapolda hening. Hening. Kok gue bang? Apa? Pusing yang dihadapin TNI katanya. Bangunkan pagi bersama matahari. Kok agak susah ya, cemana ya? Bentar, biar Ngapain lagi? gue mau melekatkan ini, terus menempel. Itu dong, foto itu dong. Foto gue ngepak dong. Ngepak, nggak ada. Bentar. Bersama matahari. Kalau lebaran Bang milik nasional. Assalamualaikum. Kristanti. Uskup Agung. No, aku timer bang tuh. Habisnya lu kasar banget sih ngasih ngepak gitu kan, aku takut. Coba aku cek dulu ya di galeri aku ya. Itu pas kita malam-malam di hari pertama di Polda lewat ya. Itu pas di rumah pelaku. Di rumah korban. Mobil. Iya nggak ada bang, adanya aku pap dari Pak. Oh ini. Apa sih lu mau jadiin stiker ya? Agak. Jadi lu mau ngirim ke siapa? Nah, jangan nggak jalan, mobilnya nggak jalan, Bunda, ini kita lagi parkir. Itu ke band juga jalan, Bunda, ini kita lagi parkir. Itu ke band juga jalan, Bunda, ini kita lagi parkir. Itu ke band juga nggak, Bun? Misalnya nih, aku udah lama banget nggak live di TikTok. Selamat siang Bang Leo, selamat siang. Lebaran masih di Lampung Bang. Insya Allah lebaran ini udah lebaran belum ya? Belum. Nanti tanggal 2, tanggal 1 itu jalan ke Cikampek Utama. Tanggal 2 udah live report, udah mengabarkan langsung dari Cikampek Utama untuk arus balik. Delay ya suaranya. Enggak Bunda. Sapa dong, halo Miss Endang, pakai filter background Bang biar aman. Iya benar. Oh kalau gini, kalau mobilnya diem pun pakai itu, harus pakai background. Bang Chandra, Ecanya mana? Ecanya lagi di Cirebon, aku kan lagi di Lampung. Selamat sore Bang, halo Taiwan, saya selalu Bang Leo, terima kasih, jaga kesehatan Leo, makasih Bunda. Wah Cikampek dekat aku dong. Nah lumayan tuh, nanti di Cikampek itu tuh 10 hari. 10 hari ya Bang ya? Iya harus balik 10 hari. 10 hari aku akan ada di Cikampek, tol Cikampek Utama. Semangat Kakak Prabu, makasih Mbak Ika. Taiwan hadir Bang, assalamualaikum Taiwan, semangat ya Bang. Liputan arus mudiknya di mana? Aku arus balik. Kalau arus mudik aku di Jakarta. Kayaknya ini aku habis dari Lampung ke Jakarta dulu. Habis itu langsung berangkat lagi ke Cikampek Utama. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda, Mama Intan, sehat-sehat ya, makasih G. Lebaran ada di mana Bang? Insya Allah Lebaran aku di Jakarta. Bang, kasih info pengembangan kasus yang sekarang ditelusurin TV One terupdate.
Oke, kita sudah kemarin itu kita udah ada di lokasi TKP. Jadi di lokasi TKP itu aku ulang lagi ya, karena aku tadi sebenarnya udah ngejelasin sedikit di Instagram. Aku jelasin lagi nih di TikTok. Kemarin kita itu ke lokasi TKP jaraknya jauh. Jadi dari Bandar Lampung yang kita hadapi seperti apa. Yang kedua, Pak Kapolda aja udah bilang hari Selasa olah TKP itu mulai dari kejadian sampai pasca kejadian. Artinya olah TKP itu dari hari Senin sampai hari Selasa jam 1 dini hari. Nah, habis itu preskon lah di hari Rabunya. Hari Rabunya ngelek bang, ngelek ya? Iya, mulai sini. Jalan kata. Emang mundur kita nih? Oh udah mundur. Oh iya udah mundur bang. Aman kok katanya, oke. Nah abis itu kita di hari Rabunya itu tuh preskon di Polda. Padahal hari Rabunya itu kita mau menuju ke lokasi TKP. Nah setelah itu kita udah dapat arahan, bro, ke Polsek Negara Batin. Polsek Negara Batin itu artinya di tempat korban penembakan. Kan korbannya itu tuh salah satunya adalah Kapolseknya, Kapolsek Negara Batin. Jadi pas kita datang ke sana, di Polsek itu ada 17, total 19 kan. Ada 17 mobil yang ditemukan di lokasi TKP. 2 diantaranya ini tuh milik TNI AD. Nah, diduga mobil 2 ini tuh milik pelaku. Nah, pelakunya ini itu kan masih diduga pelakunya ini itu dari anggota TNI. Dan ini juga udah dikonfirmasi, terus mereka menyerahkan diri. Abang nggak ke band, nggak jalan bunda, ini nggak jalan, jadi mobilnya diam. Nah, terus habis itu diserahkanlah 2 mobil milik si oknum TNI ini. Nah, akhirnya kita ke Polsek lah. Dari Bandar Lampung kita ke Polsek Negara Batin 3 jam lebih. Habis itu jauh kan tempat. Ya, kita datang ke sana, kita lihat kondisi mobilnya, bahkan ada bekas tembakan peluru. Ada nggak ya aku fotonya ya? Ada sih video bahkan. Nah, di handphone yang ini bekas tembakan peluru segala macam. Nah, ini aku dokumentasi juga. Ini itu ruangan si Pak Kapolseknya. Aku dokumentasi ini. Ini ruangan si Pak Kapolseknya. Aku buat liputan di sana. Dari Ajun Komisaris Polisi Manimerta Sianto yang gugur pada saat melakukan tugas penggerbekan judi sang ayam di Wekanan. Posisi beliau ini merupakan Kapolsek Negara Batin, dan saya akan mau ngasih lihat ke Anda untuk ruangan dari Ajun Komisaris Polisi Manimerta Lucianto yang merupakan. Nah, itu ruangannya beliau. Ruangan beliau itu sampai saya tuh menemukan yang jaga itu PLT-nya yang akan menggantikan posisi beliau. PLT-nya itu baru hari kedua pas kami datang. Jadi pas dia kejadian itu tuh belum jadi pengganti Kapolseknya. Nah, bahkan dia tuh belum dapat informasi apapun gitu kan. Aku bilang, "Loh, Bapak kok tidak bisa mendapatkan informasi gini?" "Mas, saya sebelumnya bukan dari sini." "Dari Polres apa dia, Bang?" Lupa aku Polres. Pokoknya dari Polres mana gitu, yang jauh dari si Wekanan ini. Karena bener-bener lokasi si Negara Batin Wekanan ini tuh jauh banget. Jadi emang nih aku kasih lihat ya, medan yang kami hadapi itu tuh bener-bener wah gokil sih. Aku tuh awalnya nggak mikir kan, kayak paling orang ya, informasi yang kita dapetin kan semuanya mengerikan ya. Tapi aku pikir kayak mungkin kan semuanya mengerikan ya. Tapi aku pikir kayak mungkin kan semuanya mengerikan ya. Tapi aku pikir kayak mungkin berlebih ya bang ya, kita sempat mikir kayak gitu, nggak mungkin lah gini. Dan ternyata lokasinya itu emang nggak ada sama sekali. Emang nggak ada sama sekali. Kayak puntung itu tuh mobil polisi. Bahkan mobil polisi aja bukan mobil polisi yang pada umumnya ya. Mobil polisi aja bukan mobil polisi yang ada tulisan stiker polisi, bukan.
Jadi ini kayak mobil, bener-bener mobil biasa gitu loh yang dipakai. Nah, terus di lokasi itu, sampailah di lokasi, aku ditemenin sama 2 kepolisian dari Polsek Negara Batin. Sebelum pas di jalan itu, ya maksudnya pas di lokasi itu aku nanya-nanya, Pak, saya mau menggali informasi sedetailnya. Gimana sih sebenarnya sambung ayam itu tuh gimana? Aku pakai 2 HP, Eca live. Oh iya, Eca lagi live ya? Terserah, aku lagi mau bahas kasus dulu Bunda. Nanti ada waktunya saya live sama Eca, tapi ini lagi pengen bahas kasus dulu, kasus pengembangan yang terjadi gitu loh. Nah, terus habis itu aku galilah informasinya, Pak, sebenarnya judi sambung ayam itu tuh bagaimana sih? Aku bilang gitu kan. Dan pas di lokasi itu aku nemuin ada kartu remi, ada kartu cekik, terus ada dadu apa gitu orang warga sekitarnya itu. Nah, oh, Eca lagi bikin kue. Iya. Terserah Bunda mau ke Eca dulu, silakan, karena aku kan bahas kasus, jadi nggak match, nggak nyambung. Nanti mungkin bisa ngobrol bareng sama saya, live bareng sama Eca gitu. Nah, terus abis itu, oh iya Mas, jadi kalau di sini itu sambung ayam itu, jadi memang ada nih orang-orang yang punya ayam hutan, emang udah jagoan, akhirnya mereka datang. Jadi kayak di video undangannya itu kan si orang yang ada di video itu bilang, buat kalian yang punya ayam begini, kalian mau aduin ini, dan kami juga membuka untuk orang yang ikut berpartisipasi. Nah, orang yang berpartisipasi itulah orang yang memberikan taruhan gitu. Nah, contohnya nih, kameramen saya itu jagoan yang punya ayam. Oke, dia datang tuh ke lokasi, dia datang ke lokasinya. Saya itu orang yang nggak punya ayam, tapi saya yang punya uang. Nah, jadi dari video itu kita tanya, karena di video itu juga nggak ada disebutkan lokasinya, memang dirahasiakan lokasinya. Cuman ya kalau kamu tertarik, minat, kamu bisa kirim pesan ke mereka. Di mana nih lokasinya? Gue tertarik nih. Nah, nanti setelah kita tertarik itulah dikasih tahu alamatnya, dikasih tahu alamat secara detailnya di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kelurahan Weikanan, Lampung. Pada saat dari Polsek itu ke lokasi itu 45 menit. Nah, sepanjang 45 menit itu kita nggak menemukan sama sekali yang namanya rumah-rumah warga itu tuh nggak ada. Bahkan kayak masjid kecil pun itu nggak ada. Jadi kameramen aku tuh sempat susah untuk melakukan ibadah di sana. Kayak mau kalau sholat siang itu zuhur ya Bang ya. Nah, kalau mau zuhur itu bener-bener nggak bisa karena nggak ada musolah kecil gitu tuh nggak ada gitu loh. Dan di sana itu tuh nggak ada sama sekali yang namanya tiang pemancar sinyal itu tuh nggak ada. Bang, pertanyaannya, Z bisa dijadikan alat bukti yang kuat nggak untuk pengembangan kasus ini? Bisa banget. Dan bahkan udah diminta keterangannya dari si Z ini. Akhirnya ada 4 nama nih yang disebutkan. Jadi si Z ini tuh berangkat dengan siapa? Oke? Dan si Z ini juga ditanya, di lokasi ini kamu ngeliat nggak ada penembakan? Kamu kemudian si Z ini di lokasi ada kenal nggak sama siapa? Ada, si ini sama si ini. Terus dari si ini sama siapa? Sama si ini. Dan akhirnya ada 4 orang lah, ya kan, dari pengakuan si Z ini itu yang menjadi buron sekarang. Jadi pihak kepolisian, khususnya Polda Lampung, bekerja sama dengan TNI dan juga pihak kepolisian mulai dari Polres, Polsek, semuanya lagi ngejar 4 orang ini. Nah, dari 4 orang inilah nanti akan ditanya lagi buat pengembangan kasus. Nah, dari 4 orang ini karena memang masih buron, belum dapat, akhirnya belum ada update baru apalagi nih gitu kan. Nah, nantinya kasus si 4 orang ini setelah dimintain saksi akan dijadikan tersangka. Kenapa aku bilang dijadikan tersangka? Sama kasusnya kayak si Z, karena si Z dan keempat orang yang diduga pemain ini, yang diduga ya, aku bilang diduga karena memang belum ditangkap. Nah, diduga ini juga akan kemungkinan menjadi tersangka. Kenapa aku bilang tersangka? Karena status si Z ini adalah pemain. Jadi si Z ini mengaku, oh iya, saya datang ke sana karena saya lihat video undangannya. Video undangan ini dilakukan secara terbuka. Ya kan, artinya siapa saja bisa datang ke sana. Nah, saya tertarik nih datang. Saya kirim pesan, bro, lokasinya. Nah, dikirim. Nah, nge-lag. Ya, udah jelek sinyal. Ya, nge-lag.
saudara-saudara. Nge-lag. Oh, udah aman. Oke, udah aman. Aman. Oke, aman ya, lanjut ya. Oke, aman ya, lanjut ya. Nah, akhirnya ada nih lawan aku nih. Dia punya ayam jagoannya. Berapa kamu buka? Aku buka 40 juta gitu loh. Oh, artinya kan aku lebih rendah kan daripada taruhannya. Nah, kebetulan ada lagi nih misalnya si paman oke, sini nih gua kasih 40 juta. Akhirnya si Budi itu bilang, "Oke." Nah, karena paling pelaran akhirnya ayam jagoan saya harus saya serahkan nih ke si paman, ya kan, si paman. Artinya totalnya kan ada 80 juta. Si paman itu 50, saya 30. Nah, si lawan kami itu juga 50 juta. Nah, dari sini kan total satu pertarungan ini ada 130 juta yang uangnya dikumpul. Nah, uangnya itu dikumpul ke satu pengepul. Jadi setiap kalian mau bertarung nih, masuklah kita ke arena. Gua bawa ayam jagoan gua sama si paman, si Budi bawa ayam jagoannya gitu kan. Kita masuk ke dalam. Ini ada 130 juta nih untuk duel ayam satu ini. Untuk duel ayam ini sama ayam ini. Oke, dicatat tuh. Saya berapa? Saya 30 juta. Si paman berapa? 50 juta. Terus habis itu si Budi 50 juta. Nah, kalau misalnya ternyata ayam kami kalah, ayam aku sama si paman ini kalah, artinya si Budi ini tuh dapat langsung bersih 130 juta gitu. Karena kan kita nggak tahu ayam siapa yang ternyata jago kan. Nah, cara pasang tarung ayamnya kan ayam yang digunakan itu ayam jantan jenis ayam hutan. Jadi ayam hutan itu tuh biasanya yang kepala lehernya itu tuh botak. Nah, tapi kepalanya sama tajirnya itu tuh biasanya gede-gede, yang tebel-tebel, yang kayak gumpal-gumpal gitulah. Nah, itu ayam yang digunakan untuk bertarung. Nah, terus dipasang kan aku kasih lihat tuh yang waktu aku live di TV One aku kasih lihat ini bukan curang. Emang seperti itu adu ayam itu tuh begitu kan. Tapi kita berbicara bagaimana cara pemutaran uang. Pakai background dulu. Ini nggak jalan, Bunda, nggak jalan, mobilnya nggak jalan. Nah, bagaimana pemutaran uang di judi sambung ayam itu tuh begitu cepat kayak gitu. Nah, jadi pas udah dipasang, dalam 2 menit berantem lah ayamnya ya kan, tepret, matilah satu ayam. Dan ternyata ayamnya si Budi yang menang. Artinya 130 jutanya kami dari semua taruhan itu buat si Budi, dan si Budi ini tuh bayar ke si yang punya ayam. Misalnya punya ayam si Anto misalnya. Nah, dia tuh bayar nih, ini gue menang nih 130 juta. Kita buat kesepakatan, lu dapat berapa? Oh, gue maunya segini nih untuk harga ayam gue. Jadi dia tuh menghargai ayamnya, bukan menghargai. Jadi si Budi Budi itu tuh harus bayar ke yang punya ayam untuk membeli harga ayamnya. Tes, kenapa nih? Nge-lag lagi nih. Berhubung sama Eca berani sama lagi verifikasi program siapa nih? Iya, sistemnya begitu. Emang pakai, oh iya emang sistemnya gitu, Bang. Jadi sih, oh, nggak ngebahas. Aman. Nah, setelah itu si Budinya kan ngerasa, wah ayam ini jagoan nih. Budinya nantang lagi ke orang lain nih. Nih gue punya ayam nih, ayam jagoan. Ayam lu ada nggak? Ada. Nih, gue bayar ya kan. Nah, ayam gue yang kalah tadi itu langsung dipotong kakinya, ya kan? Langsung dipotong lah kakinya, dibuanglah sembarangan di lokasi itu. Terus kemudian, Bang, ayamnya dikemanakan? Nah, mereka kulitin ayamnya. Jadi mereka rebus, dikulitin, dibersihin, direbus. Kalau mereka mau makan, ya silahkan dimakan. Kalau biasanya sih mereka tuh ngejual kemana? Ke pasar-pasar terdekat. Kenapa harus diganti? Itu ayam mati, resikonya kenapa diganti? Maksudnya, kenapa harus diganti? Bukan diganti, cari pemain lain.
informasinya ya bang ya, 300 juta itu tuh masih dibuang di lokasi itu, 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 ya 300 juta. Ini informasi dari angin yang bertiup. Angin yang bertiup bilang di lokasi itu masih ada. Nah, buat penonton ya yang mau THR 300 juta datang ke lokasi. Ya, yang mau THR 300 juta datang ke lokasi. Ya, yang mau THR 300 juta datang ke lokasi. 300 juta beneran. Jadi informasinya ada barang memang ya kan. Ayamnya mahal. Sebenarnya ayamnya nggak mahal. Yang mahal itu ketika ayamnya menang, terus saya bisa kasih harga. Gitu. Ngelek. Wah, udah mulai ngelek nih. Iya, udah juga. Gua ke atas ya. Gua ke atas ya, Nek. Lapar gua. Jangan sebetulnya kasih dia lagi ada yang alergi sama namanya itu ditolong, alergi sama namanya itu ditolong, yang alergi